Sepril Saputra Namo yang merupakan prajurit Batalion Teritorial Pembangunan 834 atau Wakangamere ditemukan meninggal dunia usai dirawat di ICU RSUD Airamo, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 6 Agustus tahun 2025. Kasus ini bermula ketika ia bersama sejumlah prajurit lain mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan senior. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana, mengatakan pemeriksaan 20 tersangka kasus kematian Pradaluki akan dilanjutkan untuk mendalami peran masing-masing. Pasal yang dikenakan nantinya tidak sama, bergantung pada hasil pemeriksaan lanjutan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat atau Kadispenat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan insiden penganiayaan berawal dari kegiatan pembinaan. Wahyu mengatakan pihaknya belum bisa menjelaskan detail motif pengeroyokan ini. Pemeriksaan mendalam terhadap para tersangka masih dilakukan. Dugaan kekerasan itu terjadi tanpa penggunaan alat, hanya dengan anggota tubuh. Dari insiden tersebut, satu prajurit lain selamat, sementara Pradaluki tidak mampu bertahan. Selamat pagi para pemirsa. Pada pagi hari ini, kami kembali dengan kasus yang sedang hangat, yaitu mengenai kematian Pradaluki. Untuk mendalami kasus ini, saya sudah bersama narasumber kita, Pak Serda Abdul Rujik, yang akan memberikan penjelasan dan pandangan mendalam. Terima kasih sudah hadir, Pak. Ya, pertama-tama, kasus ini benar-benar mengejutkan. Lalu, bagaimana sebenarnya perkembangan penyelidikannya? Nah, sebenarnya untuk kasus ini sendiri itu juga masih dilakukan penyidikan dari tim Polri dan juga tim dari TNI itu sendiri, dan juga beberapa tim forensik dari dokter-dokter yang sudah ahli, juga dari tim dari detik.com. Dan untuk perkembangan kasusnya sendiri, kami juga sudah menetapkan beberapa tersangka. Baik, apakah sudah diketahui motif dan latar belakang dari penyiksaan ini? Sebenarnya untuk motif itu sendiri, dari tersangka memberikan keterangan bahwa ini adalah sebagai latihan atau mungkin ya sebagai latihan biasa seperti itu. Namun tanpa kita ketahui motif yang awalnya berkedok latihan ini ternyata bisa berubah menjadi kasus yang sangat mencekam dan sangat membahayakan seperti itu. Baiklah, selanjutnya bisakah Anda ceritakan bagaimana reaksi keluarga terhadap kejadian ini? Untuk dari keluarga almarhum sendiri yang pasti terkejut ya, apalagi terutama ibunya, yaitu ibu dari Pradaluki itu sendiri. Beliau sangat shock mendapat kabar anaknya yang telah tiada di tangan para senior-seniornya. Dan juga dari kakak Pradaluki itu sendiri menemukan bukti bahwa ginjal almarhum telah bocor dan paru-parunya di dalam paru-parunya terdapat cairan yang mungkin itu adalah bagian dari kasus itu sendiri. Sungguh tragis. Apa pelajaran penting yang bisa kita petik dari kasus ini, Pak? Ya, pelajaran penting yang bisa kita dapat adalah kekerasan sekecil apapun itu tidak bisa kita toleransi, dan juga walaupun latihan, tapi dari pihak TNI sendiri juga sudah berkoordinasi dan menyamaratakan bahwa latihan di dalam latihan itu tidak ada kekerasan yang berlebihan seperti ini. Dan juga ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa kita sebaiknya lebih berhati-hati dalam bertindak. Baik, terima kasih banyak atas kontribusinya Pak Serda. Semoga lewat pembahasan ini, kita semua semakin sadar akan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menegakkan hukum yang bersih. Kasus Pradaluki harus menjadi momen refleksi dan reformasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Datang
datang dengan penuh harapan, ingin mengangkat derajat keluarganya lewat seragam hijau kebanggaan. Namun, yang didapat adalah luka, bully, dan akhirnya kematian. Bukan sekedar tentang kehilangan seorang prajurit, tapi tentang keberanian melawan budaya kekerasan. Selamat jalan Prada Luki. Jangan lupa pencet tombol like, komen, dan share sebaik-baiknya.